Recently we've been hit by a virus, and its name is Corona. What does it do? Makes it hard to breathe. Right now there is no vaccine. Ooh, and now we've gotta stay alert, stop it from getting worse. It's our responsibility to stop it from exploding. So please just wash your hands. Don't touch your eyes, your nose, your mouth. Social distance, avoid the crowds. Fight against the corona. Practice good hygiene and keep your personal space clean. Respect the social distancing. Fight against the corona. Against the corona. It's like the flu, but it's so much more cruel. And it's super contagious. Yeah, it's tough, but we all play a part. Dan niatkan di dalam diri kita bahwa kondisi kita saat ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga niat kita adalah niat bahwa kita bekerja ini adalah sebagai ibadah. Karena terus terang kami sampaikan bapak-bapak dan ibu, kondisi sampai kemarin sore khususnya di Sumatera Utara masih terus terjadi peningkatan yang terpapar masalah COVID ini. Dan seperti saya tidak sungkan-sungkan karena kita sama kita, seperti bapak-bapak dan ibu juga mengetahui bahwa pagi ini kita memperoleh informasi ada lagi yang meninggal 4 orang. Jadi kalau begini terus, bagaimana kita? Hanya satu kuncinya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan. Ini yang perlu kita sampaikan. Saya tidak malu. Kemarin saya terus berkomunikasi khususnya kepada rekan-rekan kita, Pak Kadis Mandailing Natal. Oh ya, yang kami hormati juga peserta dari setiap dinas ini, di Sumatera Utara. Ya mohon maaf tadi lupa. Teman-teman, kami ulangi, kami terus berkomunikasi kemarin dengan Pak Sahnan Batubara, Kadis PMD Madinah, bahwa di sana seolah-olah katanya tidak ada terjadi masalah ini. Nah, masyarakat normal seperti kehidupan biasa, tetapi setelah ada yang terpapar, baru masyarakat ribut, baru masyarakat mulai was-was. Bahkan ada beberapa lokasi kegiatan masyarakat yang berkehidupan sosial, baik itu di warung, di pasar, atau di tempat keramaian lainnya, tidak ada mengikuti protokol kesehatan. Jadi ini harapan kita bapak-bapak, khususnya kita yang tergabung di pemberdayaan masyarakat desa ini, baik para tenaga ahli maupun rekan-rekan di dinas, baik kepala dinas, kepala bidang atau kepala seksi yang mengikuti kegiatan kita ini, mohon kami dengan segala kerendahan hati untuk terus kita melaksanakan sosialisasi bagaimana untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya bagaimana menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan lain-lain. Yang prinsipnya bagaimana agar kita bisa mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan juga peran aktif kita lah, khususnya teman-teman dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kita ini. Karena kami tidak menutup Baik Bapak Ibu, untuk peserta yang dari IDMC akan tetap di link ini ya. Yang keluar hanya peserta EHDW. Peserta IDMC tetap pada dalam link.
Dari mana itu uangnya? Uangnya dari mana katanya? Halo Pak Ewin. Nggak bisa. Ini kan sudah masuk kelas. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, ini kelasnya kelas pertama, yaitu klaster pertama, yaitu dia hanya 14 kabupaten. Ya kan? Jadi 14 kabupaten. Untuk yang kelas 2, yang 13 kabupaten untuk hadir pada tanggal 10. Uangnya dari mana? Ya kan Pak? Ya, betul. Nah, buat kawan-kawan kita yang kabupaten yang Ya, untuk maksudnya kelas pertama sumber dananya. itu kita akan mulai dari sekarang, dan untuk yang kelas 2 itu di tanggal 10 kita mulainya. Jadi kawan-kawan yang kelas 2 itu dilanjutkan di tanggal 10 ya Pak? Iya. Sama dengan EHDW juga ya Pak ya? Makasih Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu dari Kabupaten Deli Serdang. Ada Pak Munir. Pak Munir. Ya, baik. Hadir. Oke, dua-dua hadir ya. Dari Serdang Bedagai, mohon mengacungkan tangan Serdang Bedagai. Ya, ada Bu Dewi. Ya, baik. Dari Asahan, Pak Ali Hasim Muda. Dari PMD-nya, PMD. Oke, terima kasih. Dari Batubara, Bu Nurlena. Oke, dari DPMD-nya, Asahan DPMD-nya. Halo. Oke, terima kasih. Batubara. Oke, Bu Nurlena Nasution. Simalungun, Pak Obi dan DPMD-nya. Oke, makasih. Karo. Hadir Pak. Oke. Makasih Pak, makasih. Pak Adi Bukit, baik. Dari Dairi. Hadir. Oke, makasih. Dari PMD-nya, PMD? Hadir. Oh, gabung ya. Oke. Papak Barat. Papak Barat, mohon acungkan tangan. Papak Barat. Cek Papak Barat. Papak Barat belum konek nampaknya. Pak Dator ya, Pak Dator. Apa sudah ada? Belum. Langkat, Pak Maizen sama PMD. Ya. Oke, dari PMD-nya Pak. Oke, makasih. Toba, Pak Parlin sama Bu Duma. Ya Pak, oke, makasih. Bu Dumanya? Oh, di belakang, oke, gabung ya. Samosir. Ya. Hadir? Yuk. Oke. Humbang Asundutan. DPMD Humbang. Yang satu lagi masuk ke link yang satu lagi. Masuk ke link satu lagi. Humbang. DPMD Humbang. DPMD Humbang. DPMD-nya. Kapolri Utara. Kaput. Mau acungkan tangan. Kaput.
Ya, hadir. Ya, dari PMD-nya hadir Pak. Hadir. Lagi Labuhan Batu. Labuhan Batu. Mohon acungkan tangan. Labuhan Batu. Pak Eka Saputra. Cek Pak Eka. Hadir, Pak. Oke, DPMD-nya Pak, DPMD. Hadir juga. Hadir juga. Oke, terima kasih. Kami yang belum cek tadi DPMD Pengasuhannya. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah cek pesertaan yang hadir, maka kita lanjut ke pokok bahasan 1 yang akan disampaikan oleh Bu Berliana Simatupang dari Satgas Kesehatan Provinsi Sumatera. Kepada Bu Berliana kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bisa ini Pak ya? Bisa dengar ya Pak? Ya, pagi Bu. Sebentar ya Bapak Ibu. Lanjut dulu Pak Ewin, bentar Pak Ewin. Ini sudah nampak di layar Bu, silakan Bu. Sebentar, saya ini yang enggak ini. Enable editing. Halo Tok. Ini mau kirim Tok. Ya Bapak Ibu, apa sudah terdengar suaranya ke semua link? Tunggu bentar, kirimlah dulu biar Sudah. tahu satu desa Tok. Sudah ya. Ceritanya, Tok, ya. Ya, sambil Ya. menunggu yang Ibu Berliana untuk menayangkan bahan. Yang lain sudah masuk. Yang DPMD Humbang tadi sudah masuk, Pak Aryan Jaya Barus. Pak Aryan Jaya Barus. Pak Aryan Jaya Barus sudah masuk. Bu, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, kalau bisa itu di-unmute-kan ya Bapak Ibu, biar kita bisa mendengarkan suara saya. Baik, Halo. Bapak Ibu sekalian, Halo. nah pada saat ini kami akan mengantarkan materi pada pengantar untuk aplikasi Desa Melawan COVID-19. Nah, aplikasi EDMC atau COVID-19 ini dikeluarkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Menteri Desa yaitu nomor 13 tahun 2020 tentang pemanfaatan penggunaan daripada aplikasi Desa Melawan COVID-19 dan aplikasi EHDW. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang daripada kami akan Halo Dek. menjelaskan sedikit agenda daripada pelatihan aplikasi EDMC kita pada
Kok pagi hari kok ini ada orang masyarakat pelatihan kita Kalimantan, akan ntar ya, kita ntar laksanakan foto dari lagi pagi bayar, ini sampai dengan nantinya Halo? jam 13. Nah, materi-materi yang akan kami berikan itu antara lain sebagai pengantar Dan daripada wajib bangunan. materi aplikasi EDMC. Kemudian itu akan saya Udah akan tinggi. menyampaikannya. Kemudian Oke, ada udah. materi Baru tadi instalasi lagi itu aplikasi telepon, kepala itu akan desanya. disampaikan oleh Bapak Ewin Lubis dari TA Madya Provinsi. Kemudian ada nggak ada pulsa sesi sama selanjutnya sosial. mengenai penjelasan fitur-fitur dalam aplikasi. Nah, disampaikan oleh Bapak Ewin dan kemudian Iya, ada kami nggak. pokok bahasan, penugasan, penegasan dan status registrasi. Nah, selanjutnya kemudian ada manajemen pelatihan di kabupaten kota minta untuk aja desa. dong dari orang Nah, inilah nanti manajemen pelatihan kabupaten kota. Di sini akan bagaimana pelatihan-pelatihan yang akan Bapak Ibu laksanakan di kabupaten kota. Nah, kami mengharapkan Bapak Ibu yang sekarang mengikuti TOT EDMC, inilah yang akan menjadi pelatih atau fasilitator dalam itu Bang Haji tadi dong kirim di WA toh. pengimplementasian EDMC kepada desa. Permohonan apa desa apa? Jadi Bapak Ibu nanti yang akan menindaklanjutinya di kabupaten kota dan di desa. Nah, kemudian nanti ada rencana kerja tindak lanjut kita untuk Provinsi Sumatera Utara. Inilah uraian daripada kegiatan kita untuk pelatihan pada hari ini. Kemudian aplikasi EDMC 19 ini dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pendidikan dan Transmigrasi dengan adanya latar belakang bahwa sekarang ini Indonesia secara khusus dan secara keseluruhan dunia menghadapi daripada pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 ini yang benar-benar membuat dampak bagi kita semua, maka dampak dari COVID-19 ini kita akan merasakan dan kita berharapkan dengan adanya EDMC ini, maka data-data yang akan diperoleh dari desa dapat secara real time atau akurat diterima oleh kita semua dari pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten. Ini latar belakangnya. Kemudian aplikasi EDMC ini diharapkan dapat menambah atau membuat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan atau bagaimana cara kita untuk menangani daripada COVID-19. Dan pemerintah sudah menganjurkan atau melaksanakan membentuk tim relawan di tingkat desa. Nah, tim relawan atau gugus tugas penanganan ini diharapkan setiap level ada, yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan di desa. Nah, dari tugas-tugas daripada tim relawan ini, dari tugas-tugas relawan inilah akan diinput data ke dalam EDMC. Nah, dari data-data dari EDMC inilah nanti akan ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan diharapkan daripada aplikasi COVID-19 ini yang tersedia bagi tim relawan atau gugus tugas di tingkat desa dapat mendukung tugas mereka agar semua level pemerintahan dapat membuat suatu kebijakan yang akan dilaksanakan dalam penanganan COVID-19 ini. Inilah latar belakang maka terbentuknya daripada aplikasi EDMC. Kemudian diharapkan dalam pelatihan EDMC ini Bapak Ibu kita semua dapat lebih memahami dan mensosialisasikan serta mempraktikkan aplikasi EDMC. Bapak Ibu sekalian sudah menginstal aplikasi EDMC-nya Bapak Ibu? Kami harapkan ini juga sudah diinstal di Android-nya masing-masing, dan dalam aplikasi ini Android-nya diharapkan itu Android yang versi 5. Ini ada ketentuan daripada untuk penginstalan daripada aplikasi EDMC. Nah, kemudian tujuan pelatihan ini kita dapat menyebarluaskan penggunaan aplikasi ini ke desa-desa. Nah, setiap desa
akan menggunakan aplikasi EDMC ini agar dalam penanganan COVID-19 dapat lebih cepat ditangani. Kemudian tujuan pelatihan ini juga kepada Bapak Ibu Kabupaten agar dapat mendampingin atau melakukan pelatihan bagi pengguna aplikasi dalam melaksanakan operasionalnya. Dan Bapak Ibu nanti mungkin melaksanakan pelatihan EDMC ini di tingkat kabupaten secara OJT atau secara tatap muka kepada Bapak Ibu yang ada di tingkat desa. Nah, kemudian diharapkan dalam pelatihan ini kita memastikan aplikasi yang dirancang oleh Kementerian Desa itu telah berfungsi, dan diharapkan aplikasi ini terinstal. Memang kendala kita pasti ada karena Kepulauan Indonesia ini merupakan daerah kepulauan dan jaringan internetnya pasti belum secara keseluruhan dapat diterima. Dan kami harapkan daerah-daerah yang jaringan internetnya dapat menginstal aplikasi ini. Dan kita akan membuat suatu klaster-klaster desa mana yang sudah memang bisa untuk menginstal daripada EDMC ini. Dan juga kepada Bapak Ibu kami mengharapkan juga memastikan fitur-fitur dalam aplikasi ini berfungsi dan dapat digunakan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormatin, fitur-fitur aplikasi ini karena ini masih baru akan terus tetap diupdate oleh Kementerian Desa, PDD dan Transmigrasi, dan tetap akan diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tujuan pelatihannya EDMC kita pada saat ini. Kemudian dari aplikasi EDMC ini bagi desa diharapkan dapat membantu para tim relawan desa yang telah terbentuk di setiap desa dalam menjalankan penanganan dan pencegahan COVID-19 ini. Ini mungkin data-data yang diperoleh atau kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh relawan desa dapat diupdate di dalam EDMC ini. Kemudian manfaat aplikasi COVID-19 ini merupakan aplikasi yang kita mendapatkan real-time data yang dapat dipantau secara terus-menerus terkait bagaimana kondisi desa dalam penanganan maupun pelaksanaan pencegahan daripada dampak daripada COVID-19 ini. Dan ini juga aplikasi EDMC ini dapat menjadi suatu kebijakan, pengambil kebijakan bagi pemerintah dalam melaksanakan suatu kegiatan, dan bagaimana agar penanganan atau pelaksanaan kita untuk dampak COVID-19 ini dapat kita realisasikan di desa-desa. Nah, ini juga COVID-19 diharapkan dapat membantu tim relawan desa atau gugus tugas dalam menyusun rencana aksi atau strategi dalam mengatasi permasalahan yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim relawan desa. Yang dilaporkan secara berkala. Ini fitur pemantauan desa. Kemudian fitur kegiatan gugus tugas. Fitur kegiatan gugus tugas ini berisi daftar kegiatan yang dilaksanakan oleh relawan desa melawan COVID-19. Nah, ini pengguna aplikasi akan menandai setiap kegiatan berdasarkan kondisi yang ada secara berkala dilaksanakan. Kemudian ada fitur pelajari dan bagikan. Nah, fitur pelajari dan bagikan ini berisi materi informasi dan publikasi terkait COVID-19 dan penanganannya. Ini menjadi bahan referensi desa dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat desa agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayahnya. Kemudian ada fitur dukungan kesehatan atau pendampingan teknis. Nah, di sini
fitur ini berisikan informasi atau kontak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait tugas dan fungsi layanan relawan desa lawan COVID-19. Inilah fitur-fitur dalam aplikasi EDMC-nya. Nah, kami sangat berharap kepada Bapak Ibu dari Kabupaten Kota untuk dapat secara terus-menerus dapat mengupdate daripada aplikasi EDMC ini. Dan kami harapkan dalam pelaksanaan implementasi aplikasi EDMC ini dapat kita tindak lanjuti setelah dilaksanakannya TOT ini. Inilah yang bisa saya sampaikan pengantar untuk pelaksanaan TOT EDMC kita. Dan selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Ewin. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan terkait dengan pokok bahasan 1 tentang penjelasan langkah besar praktik kita. Tentunya tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tentang aplikasi-aplikasi yang akan kita lanjutkan untuk pelatihan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk terkait dengan pengantar tentang aplikasi pokok bahasan 2. Sabar untuk saya share linknya. Ada Pak Ismail benar.